teologi yang sebenarnya mungkin dua-duanya juga kita adopsi gitu. Di dalam diri kita mungkin ada dua jenis teologi ini. Nah, artinya kalau sudah kita tahu bahwa di dalam diri kita ada dua hal ini, pertanyaannya masihkah kita ingin untuk ngajak menghakimi ya? Apakah kita masih ingin menghakimi orang lain begitu ya? Oke, mari kita lihat ya. Kita lihat hari ini kita akan melihat bahwa bahkan diri kita sendiri pun mungkin susah sekali menyimpulkan mana yang benar dari dua teologi ini. Oke ya. Saya langsung aja ke presentasi. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai Calvinism teologi. Ya, kita sudah belajar ini. Saya kasih highlight aja. Highlightnya ya. Hal yang penting-penting bahwa dasar pengajaran John Calvin yang berketetapan dan berkedaulatan itu adalah Allah. Semuanya berasal dari Allah. Tidak ada satupun yang berasal dari manusia. Gitu ya. Nah, terus kemudian masalah iman, iman adalah anugerah. Begitu. Membuat orang pilihan bisa dimampukan untuk percaya. Jadi orang pilihan, yaitu kita itu memiliki kemampuan untuk percaya karena iman yang dianugerahkan kepada Tuhan. Semua itu adalah karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup seseorang. Jadi tidak ada sesuatu pun yang membuat seseorang selamat selain Allah sendiri yang berinisiatif. Jadi kembali lagi semuanya berasal dari Allah. Nah, kemudian ini mereka rumuskan di dalam teologia tulip, total depravity, yaitu kehancuran total, karena manusia berbuat dosa maka manusia sudah hancur. Nggak mungkin lagi bisa melakukan yang baik. Oleh karena itulah memerlukan unconditional election, yaitu Allah memilih tanpa melihat kondisinya manusia itu seperti apa. Ya. Yang ketiga, limited atonement. Limited atonement itu berbicara masalah bahwa orang itu, seseorang itu, orang-orang pilihan itu terbatas. Jadi penebusan itu terbatas hanya untuk beberapa orang. Ada orang-orang yang memang tidak ditebus. Ada orang-orang yang memang dicadangkan mereka, ya bukan dicadangkan ya, diproyeksikan mereka untuk masuk neraka. Begitu ya. Nah, yang ketiga, I-nya irresistible grace. Irresistible grace itu adalah anugerah yang tidak mungkin bisa ditolak. Seseorang tidak mungkin bisa menolak anugerah Tuhan. Irresistible grace. Ini bagus ini kalau dipakai kaos itu irresistible grace gitu. Anugerahnya nggak bisa kita tolak. Ya udah kita mesti harus ikut aja. Kita nggak mungkin bisa menolak. Tapi kalau kita pakai kaos itu berarti orang Calvinis gitu ya. Nah, yang terakhir adalah P. P-nya adalah perseverance of the saint, jadi pemeliharaan orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus itu selalu dipelihara. Allah bertekun. Sekali lagi ya, fokusnya adalah Allah. Allah bertekun memelihara orang-orang kudus sehingga tidak ada yang terhilang. Oke ya. Nah, sekarang kita akan melihat kontranya. Kontranya itu dibuat oleh Jacob Arminius, The Objection to Calvinism. Jadi orang ini sangat keberatan sekali dengan pasal-pasal atau formula-formula yang dikatakan oleh Calvinism. Itu Calvinis ya. Oh ya, perlu diketahui, pandangan Calvinis ini adalah pandangan yang dipahami sebagian besar orang Kristen di Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia dulu itu dijajah oleh Belanda. Dan kita masih ingat ya, Belanda itu yang menjajah Indonesia cukup lama. Nah, mereka rata-rata mayoritas gerejanya adalah penganut Calvinis. Maka tidak heran seperti HKBP, GKI, GBI pun sebagian juga ada yang Calvinis. Walaupun mereka tidak mau nyata-nyata mengakui karena sebenarnya kalau GBI rata-rata Arminian, ya, Arminian atau pengikut Arminius, tapi ada. Gitu. Saya tahu sendiri orangnya siapa. Gitu ya. Nah, sekilas tentang siapa Arminian. Ya, mengenai ini pandangan ini sebenarnya diungkapkan oleh Jacob Arminius. Nama aslinya Jacob Arminius ya. Nah, dia berasal dari
dari Belanda juga sebenarnya ya, asalnya dia dari Belanda juga, dari Utrecht gitu ya. Nah, si Jacobus Arminius ini lahir tahun 1559, ada yang bilang 1560, nggak masalah, cuma beberapa bulan saja, dan meninggal pada usia 49 tahun. Muda sekali ya, mungkin ini masih di adik saya ini. Di Jacob Arminius ini mati waktu jadi adik saya. Gitu. Nah, tetapi dia lebih pintar dari saya. Kenapa? Karena dia sudah menjadi seorang profesor dalam bidang teologi di Universitas Leiden, Belanda. Gitu. Saya profesor aja belum. Ini masih sekolah untuk bisa jadi doktor ya. Gurunya, guru dari Arminian ini, seorang Calvinis yang namanya Theodorus Beza. Dia berasal dari Universitas Jenewa. Kita tahu ya, Calvinis sangat berkembang sekali di Jenewa, Swiss. Itu pusatnya di sana. Nah, kemudian si Arminius ini kemudian menjadi profesor di Leiden. Ini pinter sekali, orang pinter ini. Nah, pandangan Arminius ini tentu saja ditentang oleh para Calvinis pada saat itu. Mengapa? Karena Jacobus Arminius ini, dia ini kan muridnya seorang Calvinis yang sangat kuat, Theodorus Beza. Tetapi jangan lupa, dia seorang profesor. Kalau orang sudah tarafnya sudah profesor, dia adalah seorang yang memiliki pandangan teologi yang sendiri ya, yang firm, yang berbeda. Bisa pandangan teologianya berbeda, bukan hanya profesor. Seorang doktor pun tidak boleh memiliki pandangan teologi yang berat ke sono, berat ke sini. Dia harus ada di tengah-tengah, begitu ya. Artinya dia memahami semuanya, mengerti semuanya, bahkan dia bisa mengeluarkan teologi sendiri. Tetapi mesti harus benar, nggak ngawur, gitu ya. Ada ilmunya. Nah, karena dia seorang profesor, maka dia memberikan tesis yang menentang pandangan Calvinis. Karena menurut dia ada beberapa pandangan Calvinis yang sangat-sangat tidak bisa diterima, baik secara alkitabiah maupun secara kenyataan, gitu. Nah, sayangnya karena pada saat itu sinodenya si Protestan ini ya yang dimiliki oleh si Jacobus Arminius ini mau memanggil dia, dan ternyata si Jacobus Arminius sudah mati duluan. Tetapi walaupun dia mati, ini loh hebatnya seorang yang akademis itu gini, orangnya sudah mati, tapi pandangannya bisa terus berkembang. Nah, Jacobus Arminius itu juga seperti itu. Ketika dia melontarkan sebuah tesis atau sebuah pandangan, dia sudah meninggal dalam usia 49 tahun, tapi pengikutnya lah yang meneruskannya. Mereka mendirikan sebuah organisasi yang namanya Remonstrans, gitu. Remonstrans. Nah, ini organisasi inilah yang meneruskan pandangan-pandangan dari Jacobus Arminius. Tetapi sayangnya Remonstran tidak lebih dikenal selain dianggap pandangan Jacobus Arminius. Perlu saya tegaskan bahwa Arminian ini bukan teologi seperti Calvinis. Kalau Calvinis itu adalah teologi, sebuah sistematika teologi yang dibangun dari buku Institutio. Kemarin ya kita belajar ya, si John Calvin itu membuat buku Institutio, kan kemudian di situ digambarkan atau diformulakan pokok-pokok teologi Kristen gitu. Tetapi Arminian tidak pernah membuat buku seperti itu. Arminian itu hanya sebuah pandangan. Dia mengeluarkan sebuah formula yang mengajukan formula teologi, yang mengajukan keberatan terhadap Calvinism. Nah, penerus kelompok yang disebut Arminian ini ya, namanya Witten Bogart, Hugo Grotius, dan Episcopus. Ini yang terkenal ya, 3 orang yang terkenal. Nah, mereka juga dari golongan Remonstran tadi yang saya tulis di sini ya. Nah, pada tahun 1610, golongan ini membuat 5 dokumen Remonstran. Apa-apa saja yang dinyatakan? Yang pertama, mereka menyatakan bahwa ada kehendak bebas. Nah, masalah yang terjadi itu di sini. Pertentangan antara kelompok Calvinis dengan Arminian. Itu yang paling pokok itu pertentangannya terjadi di areal ini. Kehendak bebas. Kelompok Calvinis dari kemarin kita pelajari tidak pernah ada sama sekali menyangkut namanya kehendak bebas. Mengapa? Karena mereka percaya bahwa keselamatan, iman, segala sesuatunya berasal dari Allah. Jadi Allah lah yang menentukan segala sesuatu.
Sementara kehendak bebas itu adalah sebuah kehendak yang dimiliki oleh manusia. Jadi tentunya ini bertentangan. Maka kemudian orang yang memiliki pandangan bahwa dia percaya ada kehendak bebas, pasti orang itu adalah orang Arminian. Kalau orang menentang kehendak bebas, pasti orang itu Calvinis. Udah gitu aja. Cara pandangnya paling gampang gitu aja. Tetapi sekarang ada modifikasi. Orang Calvinis ada modifikasi supaya mereka bisa masuk ke dalam dunianya orang Arminian. Mereka berkata seperti ini. Kehendak bebas tidak pernah dimiliki oleh manusia sebelum dia percaya Yesus. Setelah percaya Yesus, dia memiliki kehendak bebas. Tetapi kehendak bebasnya itu tetap terbatas. Gitu. Kehendak bebas yang terbatas. Kalau teman saya Pak Juanda itu punya istilah. Dia sangat tidak percaya dengan kehendak bebas. Ya, walaupun Pak Juanda orang GBI, tapi kalau dia ngomong sama orang-orang GBI, ya dia percaya kehendak bebas itu. Tapi kehendak bebasnya dia namanya pilihan bebas. Bukan kehendak itu pilihan. Karena kalau kehendak, dia masih terpengaruh sedikit dengan Calvinis. Nggak ada namanya kehendak bebas. Masa bisa? Kita seenak-enak sendiri. Bisa nggak mau mati gitu. Nah, gitu. Jadi itu terlalu jauh. Sebenarnya karena pandangan kehendak bebas sebenarnya tidak seperti itu. Tapi ya memang sekali lagi ya, bahwa mungkin di dalam diri kita ada dua-dua pandangan ini, Calvinis ya, Arminian juga iya. Itu tinggal mana yang kuat. Gitu. Ini adalah masalah inti perdebatannya antara Calvinis dan Arminian yang sudah berabad-abad gak selesai-selesai. Gak mari-mari. Gitu. Sebenarnya pandangan ini, pandangan Calvinis dan Arminian yang seperti ini, itu juga di Islam itu ada perdebatan. Cuma mereka tidak terlalu kuat karena memang mereka tidak punya dasar sistematika teologi yang khusus untuk memandang hal ini. Yaitu pandangan yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah takdir seseorang sebelum seseorang itu merubahnya sendiri. Begitu. Itu berarti kehendak bebas. Tetapi mereka percaya takdir. Kalau Allah sudah menuliskan itu di tangan mereka, tidak mungkin bisa dirubah manusia. Itu adalah Calvinis kalau di Kristen, gitu ya. Itu kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau saudara kita yang Muslim itu pasti bingung dengan hal ini. Tapi mereka tidak pernah mempermasalahkan karena mereka tidak pernah ada pertentangan itu, tidak pernah ada sejarah pertentangan hal itu. Wis pokoknya nurut aja, bertakwa gitu. Sementara kita pernah ada sejarahnya pertentangan ini. Dan ini sampai sekarang belum selesai memang. Saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman kita yang Muslim ini daripada males gegeran ngono nggak usah dimasalah no. Jadi ya sudah ben Kristen aja sing gegeran gitu ya. Menurut Arminian kehendak bebas itu ada. Tetapi menurut Calvinis kehendak bebas itu tidak ada. Ini dua kutub yang jelas-jelas bertentangan. Sebenarnya begini, antara dua pandangan antara kehendak bebas ada atau tidak itu sudah pasti bertentangan ya, sudah pasti. Jadi sebenarnya tidak mungkin seseorang itu berdiri di dua kaki, gitu, tidak mungkin. Karena apa? Kalau dia adalah orang yang percaya kehendak bebas ya dia pasti orang Arminian. Tapi kalau dia percaya bahwa kehendak bebas tidak ada pasti orang Calvinis. Tapi sekarang ini banyak orang berdiri di tengah-tengah. Percaya kehendak bebas, percaya ada, tapi namanya bukan kehendak, mau pilihan, itu mau berdiri di tengah-tengah. Biasa, ciri khas orang Injili seperti itu. Nanti kita akan belajar khusus Injili. Ini berdiri di tengah-tengah gitu. Maksudnya mau menjembatani antara dua kutub ini. Tetapi sebenarnya menjembatani itu juga agak sulit ya. Kalau dia percaya kehendak bebas, ya pasti harusnya dia percaya bahwa manusia punya kedaulatan. Gitu. Nah, ini pokoknya sebuah pertentangan yang nggak selesai-selesai. Menurut Calvinis, poin yang ketiga ya, menurut Calvinis, tidak mungkin manusia memiliki kehendak bebas. Mengapa? Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Jadi ketika manusia memutuskan untuk berdosa di Taman Eden, maka sejak saat itu semua yang ada di dalam diri manusia rusak. Karena manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3:23. Nah, oleh karena itulah menurut kelompok Calvinis, manusia tidak mungkin memiliki kehendak yang benar. Semua kehendaknya itu pasti menuju kepada dosa.
Jadi tidak mungkin manusia itu memiliki cara pandang, tindakan, pilihan yang benar. Itu menurut Calvinis. Sementara menurut Arminian tidak. Menurut Arminian, antara jatuh dalam dosa dengan kehendak bebas itu sesuatu yang berbeda. Tidak bisa dicampur. Mengapa? Karena masih mungkin orang itu berbuat baik. Masih bisa kok orang itu berbuat baik, mikir yang baik. Tapi ini dibantah oleh kelompok Calvin. Ya memang bisa berbuat baik, tetapi perbuatan baiknya itu seperti kain kotor. Begitu. Jadi perbuatan baiknya itu tidak sesuai dengan harapannya Tuhan. Gitu. Jadi poin yang keempat menurut Arminian, manusia masih memiliki kemampuan untuk memilih, untuk bisa memilih apakah dia mau berbuat jahat atau berbuat baik. Itu artinya memiliki kehendak bebas. Dan seorang yang berdosa, dalam keadaan dia berdosa, bisa mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus untuk dilahirkan kembali. Contoh, seorang preman. Pada satu malam, dia tiba-tiba memiliki kerinduan untuk datang ke sebuah gereja tua. Dan dia datang ke gereja tua itu bertemu dengan seorang pendeta. Dan seorang pendeta itu mengingatkan kepada dia bahwa umurnya dia sudah tidak lama lagi. Mungkin hanya berada pada hitungan hari. Dia disuruh mengingat dosa-dosanya dan malam itu dia kemudian berdoa dan bertobat dan dia akhirnya dilahirkan kembali dan benar. Tidak lama kemudian, sekitar 2-3 hari setelah dia berpamitan kepada keluarganya, dia meninggal. Yakini bahwa orang ini masuk surga. Dia bisa mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus untuk dilahirkan kembali. Menurut Arminian ini masih mungkin, cerita-cerita seperti ini banyak sekali. Tapi menurut orang Calvinis tidak. Menurut orang Calvinis tidak mungkin orang berbuat dosa. Nah, bagaimana dengan cerita tadi itu? Nah, cerita tadi bagi orang Calvinis gini. Ketika pada satu malam, seorang preman yang sangat jahat, kemudian dia sebenarnya dipilih oleh Tuhan untuk bertobat, maka Tuhan kemudian memberikan iman ke dalam hatinya. Karena dia sudah lebih dulu, sudah sejak zaman dulu ketika dunia diciptakan, memang dia ditakdirkan untuk percaya Yesus. Jadi walaupun dia preman, 3 hari sebelum dia mati, oleh Roh Tuhan, dia disuruh pergi ke gereja tua. Di gereja tua itu Tuhan telah mengatur untuk pertemuan dengan seorang pendeta. Dan pendeta itu kemudian berbicara kepada dia, umurmu tidak lama lagi, engkau sebentar lagi akan meninggal, bertobatlah. Dan cerita yang sama. Dan akhirnya orang itu diselamatkan. Coba dari cerita yang sama, pandangannya berbeda. Menurut kelompok Calvinis, loh itu Tuhan yang menggerakkan. Kalau Tuhan tidak menggerakkan, dia tidak bisa. Tapi menurut orang Arminian tidak. Hatinya sendiri tergerak untuk datang ke gereja itu. Dimulai dari inisiatif hatinya ingin datang ke gereja, kerinduan hatinya ingin datang ke gereja karena dia sudah lama meninggalkan gereja. Ini kan rame akhirnya. Jadi rame memang ini apa ya? Yang nggak pernah ada ujungnya sudah. Siapa yang berinisiatif? Tuhan benar, manusia juga ya juga sih. Gitu ya. Jadi bisa tahu ya kebingungan antara dua teologi ini. Nah, yang kedua, pasal yang kedua itu mengenai masalah soteriologi. Ya. Soteriologi atau relasi keselamatan ya, dari keselamatan antara Allah dan manusia. Di dalam keselamatan dalam pandangan Arminian, keselamatan itu bisa terjadi apabila, coba ini perhatikan ya, ada hal yang penting di sini. Apabila manusia menanggapi Allah. Apabila manusia menanggapi Allah, baru keselamatan bisa terjadi. Tapi bagaimana dengan kelompok Calvinis? Nah, kelompok Calvinis, saya kembali lagi ya. Allah memilih orang untuk masuk surga. Jadi Tuhan yang memilih. Nah,
Pilihan itu hanya untuk orang-orang terbatas dan mereka tidak mungkin bisa menolak. Ketika Allah memilih orang, orang itu tidak mungkin bisa menolak. Semuanya karena Tuhan, bukan karena manusia itu. Jadi kalau manusia sudah dipilih Tuhan, nggak bisa nolak. Ya. Nah, menurut pandangan Arminian tidak. Dalam pandangan Arminian, Tuhan memberikan anugerah, manusia menanggapinya, meresponnya. Kalau Calvinis, oh enggak, manusia enggak ada jasanya apa-apa, ya semuanya karena Tuhan. Gitu. Nah, itu pandangan antara keselamatannya Calvinis dengan keselamatan Arminian. Dalam pandangan Arminian, Allah memberikan keselamatan, manusia meresponnya, minimal dengan menerima keselamatan itu sudah merespon. Kalau Calvinis tidak. Calvinis manusia tidak ada ininya sama sekali, tidak ada jasanya sama sekali. Dia hanya pasif aja. Gitu. Ya. Jadi menurut kelompok Arminian, antara Allah dan manusia itu ada sinergi yang membuat keselamatan itu menjadi efektif. Menurut kelompok Arminian ya percuma kalau Allah memberi tapi manusia tidak mau meresponnya, ya percuma. Menurut Calvinis, tidak usah manusia merespon, semuanya dari Tuhan, tidak perlu respon manusia. Itu. Nah, sekarang tentang pilihan. Nah, poin yang ketiga tentang pilihan Allah. Ya. Kalau tadi kelompok Arminian itu menyatakan, kelompok Calvinis menyatakan bahwa Allah memilih orang yang diselamatkan. Otomatis Allah pun juga memilih orang yang dimasukkan neraka. Ya. Jadi Allah memilih dua, orang yang akan diselamatkan dan orang yang akan dihukum. Tapi menurut Arminian tidak seperti itu. Kejem banget Allah. Bagaimana mungkin dia menciptakan manusia nanti untuk dimasukkan neraka? Kan nggak masuk akal. Maka dia berpikir bahwa manusia dipilih oleh Allah karena manusia itu percaya. Jadi dia dianggap orang pilihan itu karena dia percaya. Pertama, kasih karunia itu diberikan kepada semua orang. Semua orang. Tanpa batas. Tanpa batas. Jadi semua orang seluruh dunia itu memiliki kesempatan yang sama. Nah, tetapi fungsi manusia di sini, manusia memiliki kemampuan untuk menerima atau menolak keselamatan. Ada manusia yang mau menerima, ada. Ada manusia yang menolak, ada juga. Begitu. Jadi kalau lagu ya, kalau sebuah lagu itu ya, kalau lagunya Calvinis itu gini ya, bahwa bahwa Tuhan yang memilih. Ya, lagu apa ya itu ya, saya lupa ya. Bahwa Tuhanlah yang memilih kita. Tapi lagunya orang Arminian bahwa aku yang memilihmu. Itu. Akulah yang memilihmu. Jadi menurut orang Arminian, manusia ada ininya, ada fungsinya, ada perannya begitu. Nah, pemilihan Allah ya. Pemilihan Allah menurut kelompok Arminian dari poin yang keempat ini itu bersifat umum. Allah memilih itu bersifat umum. Bukan individual, bukan Pak Franky dipilih. Saya dimasukkan dipilih untuk masuk neraka, Pak Franky dipilih untuk masuk surga. Oh, tidak seperti itu. Pemilihan Allah itu bersifat umum. Contoh, ya contoh. Bahwa setiap orang yang percaya di gereja itu adalah orang-orang pilihan. Itu umum. Tetapi yang meresponi di dalam gereja itu meresponi dengan benar, ada yang dengerin firman Tuhan dengan benar, ada yang cuma guyon, ada yang cuma main game, pindah main game aja ke gereja. Itu berarti orang-orang seperti itu tidak terpilih. Karena apa? Karena dia sendiri yang mengabaikan kesempatan untuk menjadi orang pilihan. Nah, tetapi khusus untuk pemilihan individual tadi ya pemilihan individual itu berkaitannya bukan kepada keselamatan, tapi kepada pelayanan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, pilihan-pilihan yang individual kayak Abraham itu dipilih. Untuk apa? Bukan untuk selamat. Dipilih untuk melayani Tuhan. Begitu. Siapa lagi? Musa. Musa dipilih. Iya, memang dipilih.
dipilih untuk melayani Tuhan, bukan untuk keselamatan. Nggak ada manusia dipilih untuk keselamatan. Gitu. Yudas Iskariot dipilih untuk keselamatan atau untuk melayani Tuhan? Pelayanan sebenarnya, tetapi karena dia tidak merespon, maka dia tidak bisa selamat karena keselamatannya salah, walaupun dia sudah dipilih sejak awalnya, tapi dia tidak setia gitu. Jadi menurut Arminian, kelompok Arminian, untuk menjadi seorang anak Allah itu sangat bergantung kepada iman seseorang. Ya, sangat bergantung pada iman seseorang. Nah, akhirnya kesimpulannya untuk masalah pilihan, pilihan Allah tidak ada hubungannya dengan takdir. Takdir bagi orang-orang Arminian itu bukan orang kemudian diatur oleh Tuhan sehingga dia tidak bisa menolak segala sesuatunya dari Tuhan semuanya sehingga orang itu tidak bisa melakukan apapun, ya sudah. Tidak seperti itu. Takdir bagi orang-orang Arminian, takdirnya ya lahir itu. Lahir, kemudian mati, itu takdir. Selebihnya setelah itu pilihan. Begitu ya. Jadi kalau sudah seperti ini, saudara berdiri di mana? Gue bingung. Nah, jaminan keselamatan. Bagi orang Arminian, orang yang percaya bisa kehilangan keselamatan loh. Bagi orang Arminian itu. Tapi bagi orang Calvinis tidak. Bagi orang Calvinis memiliki pandangan sekali selamat, tetap selamat. Itu. Atau namanya OSAS. One save, sekali save ya. One save, always save. OSAS. Jadi sekali selamat, tetap selamat. Kalau udah selamat masuk gereja, ya udah, nggak mungkin bisa masuk neraka. Nah, mungkin nggak terlalu asing ya dengar ajaran itu ya. Sekali selamat. Tapi bagi orang Arminian tidak. Bagi orang Arminian itu orang bisa kehilangan keselamatan. Buktinya banyak orang murtad tuh, Yudas Iskariot, itu Anania Safira. Dipilih nggak? Dipilih masuk ke dalam komunitas gereja. Tapi mereka masih nggak selamat juga. Itu. Apakah kita, pertanyaan mereka itu kan gini, pertanyaannya orang Arminian. Menurut orang Calvinis, Yudas itu masuk surga atau masuk neraka? Gitu. Kalau Yudas itu masuk ini, menurut pandangannya orang Calvinis, ya pasti masuk surga lah. Karena dia kan masih ada di dalam lingkungan Kristen gitu. Tapi orang Calvinis pasti nggak mau Yudas dimasukkan surga. Dia bilang masuk neraka karena dari awal memang dia sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengkhianat. Gitu. Jadi udah terpilih itu untuk dimasukkan neraka. Nah, susah lagi akhirnya gegerannya. Jadi menurut orang Arminian bisa-bisa karena memang kasusnya banyak orang murtad, banyak orang jadi mu'alaf. Itu gimana? Kan berarti karena mereka tidak bisa menjaga keselamatan mereka. Gitu. Bahkan menurut orang Arminian, orang yang menganggap dirinya adalah orang yang kudus juga bisa kehilangan keselamatan jika mereka tidak bertekun dalam perjalanan mereka dengan Kristus. Ini bukan berarti nggak ada ayatnya ya, ini ayatnya ada, kita pasti sering dengar. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Pada akhir zaman nanti banyak orang yang mengusir setan demi namaku. Itu adalah para hamba-hamba Tuhan ya. Mengusir setan, terus kemudian bernubuat demi namaku. Terus kemudian menumpangkan tangan atas orang sakit demi namaku. Terus kemudian Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal engkau. Nyala kamu semua pembuat kejahatan. Itu. Menurut orang Arminian tuh buktinya orang-orang yang menganggap dirinya orang kudus bisa kok masuk. Ada lagi cerita-cerita di dalam Alkitab seperti Demas, kemudian siapa ya yang zamannya Rasul Kristus itu. Ya Demas itu tidak bisa masuk begitu. Nah, tapi bagi orang Calvinis tidak, mereka memang sudah ditentukan. Nah, artinya dari sini jika orang kudus saja bisa kehilangan keselamatan, maka betapa kudusnya kita harus hidup, betapa kita harus tekun, betapa kita harus taat, betapa kita harus menjaga kekudusan begitu ya selama kita hidup. Karena orang Arminian percaya hanya orang-orang yang serius saja dengan Tuhan yang nanti bisa sampai kepada kesudahannya. Gitu. Berbeda dengan orang Arminian, orang Calvinis sangat berbeda lagi. Dia akan berkata seperti ini, nggak bisa. Kekudusan itu tidak bisa dijaga dengan sendirinya. Yang bisa menjaga kekudusan adalah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Gitu. Jadi kalau ada orang itu benar atau tidak, itu bukan karena dia, tetapi karena Tuhan. Sampai di sini mungkin kita masih oke ya.
Tapi ketika dia berkata, ya walaupun dia jatuh ke dalam dosa, Tuhan akan mengusahakan, mengupayakan supaya dia bisa bangkit lagi. Supaya tidak bisa jatuh dalam dosa begitu. Jadi semuanya serba ditakdirkan oleh Tuhan. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang penting yang menjadikan ayat-ayat rujukan bagi orang Arminian. Ya. Di Matius 4 ayat 24, Yesus berkata, Yesus menjawab sebenarnya ya kepada murid-murid, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya, walaupun itu mereka dari golongan murid-murid, mereka masih bisa disesatkan. Mereka masih bisa disesatkan. Padahal mereka dari golongan murid. Dan memang kenyataannya kan ada akhirnya ya. Salah satu dari murid itu disesatkan. Bahkan Tuhan Yesus berpesan bahwa mereka murid-murid itu harus bertahan sampai pada kesudahannya. Matius 4 ayat 11 dan 13. Saya bacakan ya. Matius pasal yang keempat ayat 11 dan 13. Ini asik ini ayat ini ya. Salah ya, bukan. Oh, sorry, salah. Saya salah mengutip ini. Apa 14 ya? Bentar ya. Oh, bukan. Oh, Markus ya. Bentar ya. Kalau enggak ya saya tinggal ini daripada bingung di sini. Untuk bisa saya lihat lagi. Ya, hilang sudah. Enggak apa-apa, nanti saya perbaiki lagi ya. Matiusnya ini pasti bukan di Matius 11-13 ini. Matius 10, Ustaz. Matius 10 ayat 22. Matius 10 ayat yang ayat ke-10. 4. atau 24 ayat 13. Enggak, ini masih 4 kok, masih 4. Ya. Masih ada di 4 sebenarnya, Mas. Tapi saya masih lihat dulu. Ya, nggak apa-apa, wis. Nggak apa-apa. Nanti saya perbaiki lagi. Saya lihatnya lagi. Saya tadi udah lihat mungkin salah nulis. Nah, bahkan Paulus sendiri menyatakan kepada murid-muridnya ya di Kolose 1, ya nggak apa-apa di Kolose aja deh. Kita langsung ke Kolose aja. Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Ini ayat ini juga bagus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Ayat yang ke-23 ini penting. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Siapa yang bertekun dalam iman kamu? Tetap teguh, tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan dari seluruh iman di bawah langit, dan aku ini Paulus telah menjadi pelayanannya. Jadi yang bertekun itu adalah kita, bertekun dalam iman kita. Jadi iman bukan yang diberikan oleh Tuhan dari atas, begitu ya menurut mereka. Bahkan ada ayat-ayat peringatan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 menyatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini peringatan yang paling keras dari orang Arminian kepada orang Calvinis. Jangan menyangka bahwa kamu itu sudah teguh berdiri. Hati-hatilah supaya ia jangan sampai jatuh. Istilahnya dia mau ngomong sama orang Calvinis. Ya jangan sombong lah, udah merasa dipilih oleh Tuhan, merasa sudah kuat, tidak mungkin terlempar dari neraka, kamu hati-hati ya nanti kalau kamu jatuh seperti itu. Tapi sebaliknya, orang Calvinis pun berkata, orang Arminian jangan sombong, jangan merasa bahwa yang kamu kerjakan itu semuanya karena engkau. Jadi ini saling serang, teman-teman dewe gitu. Bahkan Paulus sendiri berhati-hati supaya ia tidak ditolak oleh Allah. Paulus sendiri loh menjaga.
Kita baca ya, 1 Korintus 9 ayat 27, karena ayat ini bagus sekali. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus pun menyatakan seperti itu. Nah, menurut orang Calvinis, ayat ini adalah ayat Arminian, gitu. Yang saya dulu pernah cerita tuh. Ketika ada orang, tapi kitabnya ayatnya bukan di sini ya, di kitab Wahyu, tapi sama, intinya tetap sama, supaya bertekun. Oh, itu ayatnya orang Arminian, nggak usah dibahas. Kok lu ya lucu. Oke, nah ini adalah ayat yang krusial sekali ya di kitab Ibrani. Ya, mengapa? Karena kitab Ibrani ini sempat juga diragukan oleh kelompok-kelompok Arminian. Karena kitab Ibrani itu adalah kitab yang isinya sangat lugas sekali. Ini benar-benar menjadi ayat andalannya kelompok Arminian, ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Coba kurang hebat apa orang-orang yang seperti ini. Namun ayat 6, yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat. Sebab mengapa? Karena mereka telah menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, jadi kalau ada orang yang dulu pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi bahasa roh, paling tidak mengecap karunia surgawi bernubuat, kemudian ya berkata-kata dengan hikmat, bahkan pernah mendapat bagian di dalam Roh Kudus, di dalam dirinya ada Roh Kudus, pernah mengecap firman yang baik yang datang dari Allah, bahkan mendapatkan karunia, namun yang murtad lagi. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 6 ayat yang keempat, mereka tidak sekali-kali tidak akan dibaharui. Mengapa? Karena mereka dianggap sudah menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi menurut kelompok Arminian ini, para ustadz-ustadz mualaf itu udah nggak mungkin mereka itu diselamatkan lagi. Karena mereka udah menghina anak Allah di muka umum. Kan? Begitu menurut orang Arminian. Ibrani 10 ayat 26-27 sama, ayat ini juga bicara sangat kuat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan menghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ini kitab Ibrani nulisnya seperti ini. Gitu. Jadi itulah sebabnya orang-orang Calvinis jarang sekali mengambil kebenaran dari kitab-kitab Ibrani. Sama seperti orang Arminian yang berhati-hati ketika mengambil surat-surat dari Efesus, kitab-kitab Efesus. Jadi dua-duanya sama-sama berhati-hati. Nah, sekarang mungkin ini slide ini sudah habis ya. Nah, saya mau menunjukkan, ya, saya mau tunjukkan bagaimana cara orang Calvinis mempertahankan dari pertanyaan dari statement-statement Arminian yang seperti itu. Nah, kalau kita melihat hal itu, kan pasti di dalam diri kita, wah aku ini Arminian, aku bener ini, aku setuju aku Mas. Ini bagus ini. Gitu. Tapi jangan lupa ya, bahwa Calvinis itu adalah sebuah sistematika teologi, Arminian hanya membantahnya. Jadi sebenarnya kurang apple to apple ketika menyandingkan atau membandingkan antara Calvinis dan Arminian. Karena memang Arminian ini tidak membuat buku secara khusus. Mereka hanya membantah saja. Tapi kenyataannya sekarang kelompok Calvinis pada kebakaran jenggot. Mereka paling nggak suka dengan orang Arminian. Di Indonesia ini, kelompok Arminian itu diwakili yang paling kencang di YouTube ya. Diwakili Pak Esra Soru, diwakili Pak Budi Asali, kemudian Verbum Veritatis tahu ya. Verbum itu siapa sih namanya itu? Itu rata-rata orang Calvinis. Sementara orang Arminian itu Suhentau Liao, ya Suhentau Liao itu orang-orang Arminian. Jadi pokoknya dari keluarga Suhentau yang dari Jakarta itu mereka suka berdebat itu orang Arminian, dan itu benar-benar orang Arminian sejati. Ya mungkin agak beda sedikit dengan kita ini yang nyampur ya, ono Arminian ya, ono Calvinis gitu ya. Nah mereka ini benar-benar orang-orang yang murni, terutama Budi Asali.
Budi Asali itu dia bilang bahwa mereka dia adalah pure Calvinis. Sementara Suhentolio itu pure Arminian. Benar-benar Arminian. Itu kalau kita melihat debatnya di internet kan sering mereka itu debat. Itu jadi ketawa sendiri gitu loh. Kita jadi lucu gitu loh. Kok bisa begitu ya? Itu orang-orang pinter dua-duanya loh. Menggunakan dasar dalil-dalil ini, dalil-dalil Alkitab semua. Terus ada lagi perdebatan, tapi ini kurang bermutu sih, antara Mangapul Sagala orang Arminian dengan dengan Budi Asali. Saya kira ini perdebatan yang tidak dewasa karena kemudian dua-duanya saling mengolok-olok pribadi, terus ngolok-ngolok nah wis repot kalau udah kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat bantahannya orang Calvinis. Nah, dari sini kita akan tahu apakah bantahan itu sebenarnya berkualitas atau tidak ya. Saya sekali lagi tidak mengarahkan saudara untuk menjadi orang Arminian atau jadi Calvinis, enggak. Semuanya kembali kepada kita masing-masing. Saya pun juga tidak akan mengolok-olok Kaungki kalau Kaungki orang Calvinis. Calvinis enggak. Saya juga tidak akan mengolok-olok Mas Sabto kalau Mas Sabto mungkin orang Arminian. Ini mungkin ya, ini dugaan, dugaan ini kan boleh saja. Wah, Mas Sabto ini orang Arminian, salah enggak. Kita sekarang jauh lebih dewasa, kita memandang segala sesuatu dari atas. Gitu. Jangan mencoba untuk mengadu dua hal yang sebenarnya tidak perlu diadu ini. Oke ya, saya tunjukkan. Sebentar, saya agak lama filenya karena filenya bentuknya Word. Kalau Bengcu itu apa, Ustaz? Oh, Bengcu gak jelas. Bengcu itu sebenarnya Calvinis dia. Dia kan orang GKI. Tapi dia ini kan orang yang free thinker. Ya, free thinker itu jadi orang suka-suka mikirnya terserah dia. Jadi dia tidak menggunakan metode-metode dulu kalau saya dulu sangat salut sekali dengan Bengcu, bahasanya sederhana gitu ya, enak dibaca gitu, walaupun penuh dengan makian-makian tapi kita juga ngerti. Tapi begitu sekarang masuk di dunia teologi dan belajar bagaimana harus menganalisa sebuah teks Alkitab, nah caranya Bengcu salah. Itu caranya Bengcu itu cenderung jadi gini, Bengcu itu dia membuat hal yang umum, hal yang dipahami orang secara umum begitu ya. Secara umum ya udah umumnya ginilah. Nah, tetapi di Alkitab tidak bisa seperti itu. Alkitab kita itu harus kuat dengan teks. Jadi teksnya ngomong apa ya udah gitu. Ya. Bentar ya, kok nggak masuk ya. Nah ini ada pembelaan Calvin. Mungkin agak kurang jelas, tapi ya saya coba untuk kita bisa melihat semuanya ya. Nah, kurang besar ya. Oke, saya besarkan. Ini adalah pembelaannya kelompok Calvinis. Saya langsung ambil saja dari ini mereka dari Star Exodus ya, dari kelompok-kelompok anak teman-teman gereja Exodus. Termasuk Yakub Trihandoko itu, Pak Yakub Trihandoko itu orang Calvinis. Ya, terus kemudian Pak Bejoli orang Calvinis. Gitu. Jadi justru orang Calvinis orang pinter-pinter karena mereka suka belajar. Gitu. Mereka suka belajar buku-bukunya ini. Ya, makanya saya kan juga belajar dari mereka, sering ngobrol gitu ya. Jadi nggak jadi masalah saya bertemu dengan mereka. Itu saya sering ngobrol-ngobrol. Walaupun saya dari pandangan ortodok, itu mereka dari pandangan Calvinis masih bisa ketemu, masih bisa minum kopi bareng sama mereka. Bahkan saya ini dipendetakan oleh sebuah gereja yang alirannya sangat Arminian, yaitu gereja Metodis. Saya dipendetakan gereja Metodis itu sangat Arminian sekali, tapi gereja Metodis sekarang pendeta-pendetanya mayoritas rata-rata orang Calvinis. Itu lucu ya. Rata-rata orang Calvinis sudah nggak bisa dibendung lagi karena sudah ini ya, sudah globalisasi. Orang Calvinis masuk sana dan ketika saya masuk di sana, ternyata warnanya udah warna Calvinis. Calvinis banget. Gitu ya, enggak apa-apa. Saya bisa ngopi bareng sama mereka karena mereka tahu saya mungkin secara teologis mungkin tidak setuju dengan mereka, tapi kan kita memiliki satu kesamaan. Apa kesamaannya? Kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Gitu. Nah, oke, ini ya saya bagikan keberatan-keberatan, poin-poin keberatan mereka. Nih. Bahkan orang Arminian sendiri itu dianggap bahwa orang Arminian setuju dengan adanya kemurtatan. Ini tulisan mereka. Kalangan Arminian menganggap doktrin jaminan keselamatan tidak sesuai dengan teks-teks tertentu dalam Alkitab yang mengajarkan adanya kemungkinan terjadi kemurtatan. Kemungkinan ini terlihat dari perintah-perintah terhadap kemurtatan Yesus
memperingatkan murid-murid agar tidak seorang pun yang menyesatkan mereka. Nah, ini mereka membahas. Mereka istilahnya membahas seperti ini. Ini loh, orang Arminian yang salah itu ini. Pandangan yang salah itu ini. Makanya mereka menganggap orang boleh murtad. Nah, ini adalah poin keberatan mereka. Bagaimana kita meresponi sanggahan ini? Apakah benar orang percaya memang ada kemungkinan menjadi murtad? Jika ya, bagaimana kita mengharmonisasikan teks-teks tersebut dengan teks-teks lain yang mendukung doktrin ketekunan orang-orang kudus, perseverance of sin? Jika tidak, bagaimana kita seharusnya memahami teks-teks tersebut di atas? Nah, sanggahan di atas saya akan membagi jawaban menjadi dua bagian secara umum dan jawaban khusus terhadap Ibrani 6 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Ingat ya, tadi ini kita bahas ya. Pertama-tama mari kita melihat jawaban yang bersifat umum lebih dahulu. Semua peringatan dan nasihat di atas tidak bertentangan dengan doktrin ketekunan orang kudus. Jadi begini, kalau dilihat dari sini, orang Calvinis ini mengambil dari doktrin mereka dulu. Jadi mereka punya doktrin tulip itu, perseverance of sin, ketekunan orang-orang kudus, yang memang dibantu oleh Tuhan, ya bukan dibantu ya, lebih tepatnya Tuhan yang melakukannya. Orang-orang itu tidak memiliki kedaulatan sama sekali, ya, tidak memiliki ketekunan. Ketekunan itu dilakukan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, mereka lebih dahulu berpedoman dari itu dulu, berpedoman dari teologi mereka dulu, doktrin dulu. Baru kemudian dicari ayat-ayatnya. Nah, kemudian bagaimana dengan ayat yang bertentangan dengan doktrin mereka? Maka mereka akan berusaha mencari tafsiran, membuat tafsiran yang bisa mendukung doktrin mereka. Ya, mari kita lihat ya. Mari kita mulai melihat. Satu demi satu. Nih. Nah, sekarang mari kita selidiki Ibrani 6 ayat yang keempat secara lebih teliti untuk mengetahui apakah orang yang dimaksud dalam teks ini adalah orang yang sudah sungguh-sungguh percaya dan apakah ada kemungkinan bagi dia untuk murtad. Penyelidikan yang teliti menunjukkan bahwa semua berkat di ayat 4 sampai 6, 4 sampai 5 tidak dapat diidentikan dengan berkat keselamatan atau berkat-berkat yang menyertai keselamatan. Menurut mereka tidak bisa identiknya. Berikut ini beberapa argumen yang mendukung pandangan tersebut. Pertama, ungkapan-ungkapan yang dipakai ayat 4 sampai ayat yang kelima dapat ditafsirkan dalam banyak cara. Menurut mereka, tafsiran yang sudah jelas, padahal kitab Ibrani itu sudah jelas. Kitab Ibrani itu adalah menurut saya yang seringkali membaca kitab-kitab dari tulisan asli. Kitab Ibrani itu adalah kitab yang sangat saklek, jelas sekali. Kitab Petrus, ya, 1 Petrus, 2 Petrus, Ibrani, itu jelas. Yang agak sedikit bulat Yohanes, tapi yang paling bulat itu kitab-kitabnya Paulus. Karena memang Paulus ini orang pinter. Yang pernah saya kasih tahu ya, ajaran berpikirnya Paulus itu adalah ajaran berpikir yang sangat jelas, sangat clear. Contoh, saya cuma mau ngomong ya, saya mau ke rumahnya Kak Yono. Gitu. Saya akan ngomong gini, saya yang namanya adalah Hari, Rasul Tuhan, gitu ya, atau hamba Tuhan, ingin pergi ke rumahnya Kak Yono yang ada di Triorejo, yang tempatnya itu daerah Gresik, ya Gresik yang sebelah selatan, itu dijelaskan sama Paulus. Tapi kalau penulis kitab Ibrani, sampai sekarang penulis kitab Ibrani belum ditemukan ya, belum diketahui siapa penulisnya. Tapi yang pasti ini orang mengerti tata cara ibadah, tata cara orang Yahudi. Dia akan berkata, saya ke rumahnya Kak Yono, udah selesai. Itu penulis Ibrani. Gitu. Tetapi menurut orang Calvinis, masih bisa ada argumen-argumen yang ada hal bisa ditafsirkan dalam banyak cara. Ya. Kata diterangi, ini tulisan sayang ya, tulisan Yunaninya tidak jelas karena memang ini mungkin kutipan dari sebuah tulisan kemudian dipindah begitu saja dan fontnya Yunani nggak punya. Itu saya sebenarnya mau buka di DW saya. Oke ya, kita buka aja ya, bentar. Ibrani 6 ayat yang keempat. Hebrew 6 ayat yang keempat. Sorry ya, nggak kelihatan. Oke, bentar. Nah, ini mungkin kelihatan ya. Ini adalah software yang biasanya dipakai oleh pendeta.
untuk mengeksegesa firman Tuhan. Tapi ini adalah menurut saya kalau bagi saya ini adalah hanya alat bantu saja. Ketika kita mengeksegesa ini banyak kekurangannya sebenarnya. Tapi ini sekarang sudah sangat sakti. Ya, sangat sakti sekali. Ibrani 6 ayat yang keempat. Bunyinya begini. Ya, ambil bahasa Indonesia itu di bawah. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Nah, tadi kan kata diterangi. Kata diterangi itu dari kata coba. Ya. Potiso. Potiso ini potis tentas. Ini dari bahasa asli potiso. Ini yang merah-merah itu bacanya potiso, ya. Artinya diterangi. Nah, maksudnya ini tadi ya, ayat yang tadi itu pasti potiso. Ya. Nah, ini potiso. Kata diterangi dari kata dasar potiso. Dia selalu seperti ini, ya, selalu seperti ini. Tidak selalu berarti mendengar dan percaya Injil. Nah, perhatikan kata-kata tidak selalu. Padahal sudah jelas orang yang pernah diterangi, ya, diterangi. Oke, sekarang mari kita lihat tensesnya. Nah, tensesnya ya. Sorry, ini agak sedikit detail karena saya mau saudara-saudara semuanya menangkap dengan jelas. Kita lihat tensesnya. Nah, tenses di situ ada di bawah merah-merah itu, potiso tadi, verb, participle, aorist, pasif, akusatif, maskulin, plural, itu ya. Nah, itu loh tensesnya Yunani itu wake koyo ngono. Verb kata kerja, partisip, aorist. Aorist itu berarti past tense. Pasif. Pasif itu berarti bukan dari diri sendiri, tapi dari Tuhan. Akusatif. Maskulin, plural. Maskulin itu kita tahu kata ini adalah bentuknya cowok, plural itu berarti jamak gitu. Untuk banyak orang ya, atau istilahnya diterangi berkali-kali gitu ya. Aorist, nah yang penting kata aorist. Aorist itu artinya pernah diterangi. Yang dulu pernah diterangi. Nah, tetapi di dalam pandangannya Calvinis, untuk bisa membela teologianya, mereka ngomongnya gini, tidak selalu berarti mendengar dan percaya Injil. Walaupun pemunculan kata ini di Ibrani 10:32 sekilas tampak mendukung ke arah itu. Sekilas kayaknya ya. Kata Portiso tadi muncul 11 kali dari ABB dan bisa merujuk pada tindakan menerangi secara umum dan yang tidak berhubungan dengan pertobatan dan atau penerimaan Injil. Istilahnya gini, belum tentu orang yang diterangi itu menerima Injil. Ya artinya diterangi macam-macam lah. Gitu, mereka ngomong gitu. Saudara, dari sini aja kita tahu untuk membela itu maka mereka menggunakan segala cara ini, gitu. Saya ngomong seperti ini bukan karena saya pandangannya orang ini ya, ortodok, bukan, yang lebih dekat kepada Arminian. Kalau kata orang Calvinis, saya ini orang Arminian. Kemarin saya tunjukkan tuh di Mas Ongki. Ada orang komen di FB saya. Sampean ini orang apa kok berani-berani ngomong tentang Calvinis gitu. Aduh. Masa ya enggak boleh loh. Ya itu orang Calvinis itu gitu. Orang Arminian enggak boleh ngomongin dia, tapi dia boleh ngomongin. Kata pernah, apa? Padahal sudah jelas ini. Dengan apa sebenarnya ini? Arak ya. Tidak selalu merujuk pada peristiwa yang terjadi sekali. Sehingga kata ini tidak dapat dipakai untuk mendukung pandangan bahwa pernah diterangi itu berarti bertobat atau menerima Injil. Nah gitu, dimentahkan semuanya. Gitu. Bahkan kata pernah itu pun mereka kata mengecap, pernah mengecap itu tadi ya. Tidak selalu, lagi-lagi tidak selalu. Tidak selalu. Ya, kata mengecap tidak selalu berarti bahwa apa yang dikecap selanjutnya secara permanen akan dimiliki dan diterima. Artinya gini loh, menurut orang si penulis ini ya, penulis di website ini, orang mengecap itu belum tentu setelah itu menerima, mungkin ya mengecap tok gitu. Kata ini hanya menunjuk tindakan yang sementara. Ya. Memang Yesus sungguh-sungguh mati, tetapi ungkapan ini hanya menekankan aspek kesementaraan dari kematian Yesus.
Saya nggak ngerti bagaimana memformulakan ada kata aspek kesementaraan kematian Yesus. Nggak jelas. Memang kata-kata harus bingung kayak gini ya, biar orang tambah bingung. Kata ini dipakai ketika Yesus mencicipi, sungguh-sungguh mencicipi genomai anggur asam. Ya kan? Dia akan mencicipi memang. Tetapi, nah ini, dia akhirnya mau meminum anggur itu. Akhirnya tidak mau meminum anggur itu. Nah itu, dia mencicipi tapi dibuang. Nggak mau. Kan berarti nggak, padahal kan mencicipi itu sudah masuk ya. Pemimpin pesta di Kana juga mencicipi genomai. Geomai ya, anggur itu tidak ada keterangan yang jelas. Nah ini. Tidak ada keterangan kan orang yang mencicipi itu akhirnya dia menghabiskan atau tidak. Gitu. Kalau saya disuruh mencicipi tantekno. Nah, itu karena tidak ada keterangan, maka dianggap belum pasti itu orang mencicipi itu pasti minum gitu. Dan seterusnya. Ini adalah pandangan-pandangan dari teman-teman Arminian gitu ya. Kalau mereka untuk pandangannya ini mereka itu. Nah, ada lagi, ada ungkapan karunia surgawi. Ya, ini sayang nggak ada fontnya mereka ya. Dalam PB hanya muncul sekali di kitab Ibrani, sehingga kita tidak dapat memastikan apakah arti dari ungkapan ini secara pasti ya, karena gara-gara muncul sekali, ya itu nggak pastilah, namanya juga sekali muncul. Gitu. Ya, dan seterusnya, ungkapan mendapat bagian dalam Roh Kudus metokos tidak selalu berarti mengalami karya Roh Kudus. Nggak selalu lah orang mendapat bagian dari Roh Kudus. Itu bantahan-bantahannya seperti ini semua. Jadi paling tidak dari sini kita belajar ya teman-teman semuanya ya, bahwa di dalam dunia ilmu teologi yang bulat itu ada perdebatan-perdebatan yang seperti ini yang sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi begini, sebagai sebuah pengetahuan, hal ini penting diketahui oleh teman-teman semua. Teman-teman S yang ada di sini yang sangat peduli kepada firman Tuhan, utamanya buat Kak Ongki sama Kak Yono. Kak Ongki sama Kak Yono ini ada anak-anak didiknya, adik-adik didiknya banyak sekali. Gitu. Apri ini apalagi juga, ya anak didiknya banyak. Tapi Apri pasti sudah tahu lah kan. Kalau di tempat kita di Injili ya, di STT itu Injili banget, diajar dua-duanya. Ya, jadi ini untuk supaya kita nanti bisa ngajari adik-adik kita supaya mereka nanti nggak bingung gitu. Kalau mereka gegeran antara ketemu sama kelompok Arminian nanti kelompok Calvinis, nah kita kasih yang benar. Nah, sekali lagi saya tegaskan ya, teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik semuanya ya, bahwa pandangan ini bisa jadi kita bisa miliki dua-duanya. Kita bisa jadi berdiri di tengah-tengahnya. Oleh karena itulah sekali lagi saya tekankan, ya kita jangan menghakimi. Lebih baik kita berangkulan dengan mereka, bisa berjalan beriringan. Kalau bagi mereka yang benar adalah kedaulatan Tuhan, monggo. Nggak apa-apa, silakan. Jangan memaksa mereka untuk menjadi orang Arminia. Nggak perlu. Ya, mereka nanti akan bertemu sendiri dengan Tuhan dan akan menyatakan, kalau orang Calvinis, ya orang Calvinis percaya bahwa hidupnya dipelihara oleh Tuhan terus yang memelihara Tuhan. Tapi orang Arminian percaya bahwa dia harus berjuang untuk membuat dirinya itu bisa benar-benar menjaga iman. Nah, cuman itu aja bedanya. Satunya dari sisi Tuhan, satunya dari sisi manusia. Apa yang kita perdebatkan? Dua-duanya sama-sama menjaga kok, begitu. Ya. Oke. Jadi saya mohon maaf Kak Ongki, Kak Yono, dan teman-teman semua. Saya tidak bisa melayani pertanyaan karena kuliah saya sudah berlangsung di sebelah. Nanti pertanyaannya bisa ditulis di ini apa di WA atau di ini dititipkan Mas Ongki, nanti saya jawab via WA. Mohon maaf sekali lagi karena memang waktunya kuliah saya sudah tinggal 1 jam. Oke, terima kasih kesempatannya. Kalau ada yang belum jelas boleh loh ya nanya, boleh, tapi saya mohon maaf tidak bisa saya jawab sekarang karena saya harus cepat kembali ke ruang kuliah. Tuhan Yesus memberkati Kak Ongki, Kak Yono. Oh ya, kepada teman-teman semuanya, semuanya, saya mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya buat saya. Makasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, adik-adik semuanya. Monggo, Kak Ongki. Ya, thank you, Ustadz. Thank you, ya, karena mungkin Ustadz akan melanjutkan perkuliahannya. Pertanyaannya boleh chatting ke saya, boleh ditanyakan ke saya nanti
mungkin minggu depan ya Ustadz ya kita. Ya, Kak Ongki, ini nanti materinya saya tambahin lagi ya. Maksudnya materi yang kemarin kan saya kasih cuma separuh, Mas Ian. Ya. Calvinis itu. Nanti ini kan sudah ada Arminiannya. Nanti saya susulkan ke tempat Kak Ongki materi. Nanti untuk bisa dibagi ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, terima kasih. Mas Yono, kita bisa minta langsung tutup aja dalam doa. Oke, yuk kita tutup doa ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, biar apa yang kami dengar malam hari ini, biar kami tidak menjadi hakim atas saudara kami, sesama kami, tetapi biarlah kami menjadi saudara yang merangkul saudara seiman yang tetap percaya kepada Kristus Yesus. Mari Tuhan Engkau mengurapi setiap hamba Tuhan yang ada di forum Zoom ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mas Hari sebagai mentor kami, berkati studinya, berkati segala yang dikerjakan, Tuhan akan membuat berhasil. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami biarlah berkat daripada Tuhan turun atas setiap kami, penyertaan Tuhan Yesus dan pengurapan dari Roh Kudus nanti turun atas setiap kami Bapa. Segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Yes. Ibu Anita, Pak Franky, Kapri, thank you. Lydia, Mas Sabto, Kesia, Indro, thank you. Thank you semua. Makasih Pak Franky. Lydia, Pak Sabto. Kasih. Terima kasih. Yuk, Tuhan berkati, Tuhan berkati. God bless.